kita ucapin itu akan kejadian. Gitu. Jadi yakinnya harus benar-benar tingkat dewa, tapi jangan cuma yakin tapi nggak ada ikhtiar. Di sini kita sedekah itu ikhtiar kita kepada Allah. Kita muliain anak yatim karena memang udah perintah dari agama. Memuliakan anak yatim itu salah satu jalannya kita buat ke jalur langit, hajat bakalan terkabul. Pasti harus yakin dulu. Saya itu 3 bulan Bu, 3 bulan kesini 11 hajat saya itu terkabul semua. Tepuk tangan dong. Jadi memang sebenarnya datang ke Pak Haji itu udah paling tepat. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pertama, ilmu pertama yang cepat kita bikin kabul, kita harus yakin. Yakinnya harus bulat. Yakinnya harus gak ada keraguan-raguan. Yakin utang saya akan lunas. Yakin saya akan dijadikan orang kaya raya tapi yang benar-benar istiqomah di jalan Allah. Itu yakinin dulu. Maka dibilang sama Pak Haji, ucap hajat, bersyukur, ucap hajat, bersyukur, ucap hajat. Sama satu lagi yang saya rasain, ternyata sama Pak Haji itu yang saya belajar, Pak Haji tidak pernah menilai orang negatif. Mau misalkan perampok sekalipun, kita tahu nih orangnya nggak benar, itu kita nggak boleh. Dia perampok, gue nggak mau ini. Tapi berpikir positif dulu. Karena bangsatnya dia belum tentu itu bangsat buat kita. Kalau Pak Haji bilang begitu, jadi gimana caranya kita merubah yang negatif di semesta ini jadi positif. Jadikan afirmasi ke dalam badan kita buat positif, semua akan menjadi positif. Rahmat, ridho, bahagia, pasti Allah kasih cepat. Itu yang saya rasain. Tapi memang susah caranya buat meminimalisir sifat 18 yang nggak boleh marah, kepancing jengkelin, cemburu, kepo. Itu emang susah banget. Saya pun sampai detik ini masih belajar. Tapi apa? Ternyata kuncinya kita harus berfokus kepada hajat. Hajatnya apa nih? Saya minta sama Allah biar Allah kasih sebulan 100 miliar misalkan. Fokus. Nah ini misalnya ada anak kita nyebelin, antepin aja. Panggil, kalau saya anak saya kan El, kamu jangan ini ya, jangan main air ya, nanti kamu kepleset. Itu kan doa, ucapan ada doa, tapi kita ganti. Jangan begitu ya, nanti kalau kamu itu bunda jadi punya uang 100 miliar nih. Ternyata ucapan itu mengafirmasi positifnya otak kita, dan itu yang akan menjadi menggerakkan vibrasinya dari semesta yang akan menjadikan kejadian. Itu memang di luar logika, tapi ketika kita yakin itu akan kejadian. Makanya Pak Haji selalu bilang ucap hajat, yakin, jangan pernah ada ragu. Pasti saya bisa, pasti saya punya uang 100 miliar di rekening, pasti saya bisa lepas dari utang dan piutang ini. Harus yakin dulu. Kalau kita nggak yakin berarti kita sama aja udah menghina Allah. Makanya di sini saya berusaha bikin ibu dan bapak itu yakin lewat fadilahnya sedekah. Bapak dan ibu pasti bisa lepas dari semua permasalahan atau anugerah yang Allah kasih. Yang penting yakin dulu. Yakin bikin takjub Allahnya luar biasa. Kita harus berani mengorbankan diri kita di jalan Allah. Istilahnya minjemin uang ke orang udah pernah. Istilahnya minjem dari bank pernah. Minjem dari bank keliling pasti pernah. Masa kita minjem buat bermuamalah sama Allah kita nggak berani? Harus berani. Dan harus berani tapi ke Allah. Kita minta Allah yang nolong kita. Kenapa kita minta pertolongan sama Allah? Karena nggak ada jalan lain. Nggak ada pilihan lain selain kita minta sama Allah, minta Allah yang nolong kita, karena mintanya kita sama yang maha kaya. Saya di sini menyemangati bapak dan ibu karena saya itu berasa banget saat kita benar-benar berhimpit ekonomi itu nggak ada yang mau deket. Ibaratnya kita benar-benar dihinakan, tapi ternyata apa? Itu pertolongan Allah datang. Karena apa? Kalau kita nggak dihadapkan kepada masalah itu, kita nggak akan ingat sama Allah. Disitulah kita ibaratnya sama-sama di sini didatengin ke RDAY. Itu sebenarnya udah merupakan rezeki dari Allah, dikasih jalan. Mudah loh Bu, kalau misalnya sudah terbiasa dengan sedekah. Kita nggak sedekah hari ini tuh rasanya ada yang bolong. Ada yang berasa nggak enak aja. Bener-bener, cobain deh rasanya. Memang tuh susah. Susah memaksakan diri buat sedekah, susah. Saya terus terang dulu waktu saya saat susah, itu sampai minjem uang buat sedekah. Dulu suami saya tuh awal-awal sedekah dia nyarinya dari judi, tapi jangan dicontoh. Karena udah gak ada pilihan lain. Waktu itu tanya Pak Haji, boleh nggak sedekah pakai uang dari hasil judi?
Ternyata Pak Haji bilang boleh, cuman Pak Haji yang bilang boleh, ustadz lain nggak ada. Tapi apa hasilnya? Alhamdulillah, ternyata Allah itu ketika kita bikin takjub sama Allah, benar-benar niatnya minta ditolong sama Allah, kita tulus, Allah minta, ya Allah tolong ya Allah, saya udah nggak ada apa gantungan lain, cuma ke Engkau yang saya harapin, saya udah bergantung sama Engkau ya Allah. Ternyata Allah gampang nolong kita. Makanya Pak Haji bilang kalau punya haji 100 miliar tuh recehan, katanya gitu kan. Makanya Pak Haji bukannya Pak Haji sombong, tapi memang kita minta sama yang maha kaya. Ketika Allah ridho, kita ikhlas, Allah pasti kasih. Bukan berarti Pak Haji di sini sombong banget, Pak Haji ngomongnya miliaran mulu. Tapi emang kenyataan, apa yang kita ucapin itu akan kejadian. Gitu. Jadi yakinnya harus benar-benar tingkat dewa. Tapi jangan cuma yakin, tapi nggak ada ikhtiar. Di sini kita sedekah itu ikhtiar kita kepada Allah. Kita muliain anak yatim karena memang udah perintah dari agama. Memuliakan anak yatim itu salah satu jalannya kita buat ke jalur langit, hajat bakalan terkabul. Pasti harus yakin dulu. Saya itu 3 bulan Bu, 3 bulan kesini 11 hajat saya itu terkabul semua. Tepuk tangan dong. Jadi memang sebenarnya datang ke Pak Haji itu udah paling tepat. Karena apa? Kalau kita dalam kehimpitan ekonomi, kehimpitan rasa yang gak sangat menyenangkan, zikir tapi kefikiran, pasti akan susah. Ini kita cuma disuruh bikin takjub Allah. Gimana caranya? Kita harus maksain. Dipaksain, rasain deh. Beneran, rasain deh. Misalnya dipaksa nih, sehari sedekah 1 juta. Berat Mbak, saya nggak punya. Berapa berani istiqomahnya sehari? 50.000. Yakinin, Allah kasih saya rezeki 50.000 sehari. Saya mau niat sedekah buat anak yatim. Saya mau muliakan anak yatim. Itu di hati udah begitu aja. Apa yang nggak ada, berani korbanin buat sedekah. Rasain 40 hari, niat kepada Allah. Ya Allah, saya niat bersedekah kepadamu melalui anak yatim RDAY. Saya minta ya Allah, melalui asbabul asai sedekah ini, jadikan hajat saya terkabul. Ucapin itu sebelum kita sedekah. Jadi kita ijab dulu ke Allah. Ya Allah, terimalah sedekah saya nggak seberapa ini, jadikan sebagai asbabul wasilah dari sedekah saya ini, hajat saya Engkau kabulkan. Saya jadi orang kaya raya tajir melintir, ahli sedekah. Ahli sedekah. Karena apa? Benar-benar saya ngerasain Bu, saya istiqomah, benar-benar istiqomah sedekah itu, ketenangan hati dulu deh yang kita raih. Istilahnya hati kita tenang dulu. Pas hati kita udah tenang, ridho rahmat Allah tuh kita udah happy, pasti akan Allah nolong kita. Karena kan kita di dunia itu cuman Allah bilang beribadahlah kepadaku. Beribadahlah kepadaku. Makanya kenapa kita harus selalu ibadah. Kita sholat juga, saya juga belum bentong Bu, tapi saya berusaha memperbaiki diri. Saya nggak berasa diri saya ini suci, saya bukan ahli ibadah, saya hanya pendosa yang lagi memperbaiki diri. Tapi alhamdulillah dari wasilah sedekah, saya benar-benar berasa, oh ternyata saya belajar. Ternyata dari sedekah saya bisa diselamatin Allah, dijauhkan dari orang-orang yang zolim, dijauhkan dari orang-orang yang syirik, orang yang berperkara nggak baik di hidup saya itu dijauhin. Yang luar biasa, saya nggak bisa istiqomah baca Quran 12 juz. Akhirnya Pak Haji bilang, lu sedekah ekstrim berani nggak bos? Saya ditantang. Saat itu emang ada? Enggak, saya cicil. Tapi saya niat kalau ya Allah, saya niat bersedekah, sedekah makanan favorit saya. Jadikan sebagai asbabul, kau lindungi saya dunia dan akhirat, kau berikan kehidupan hamba dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Alhasil apa? Proyek yang jauh-jauh Allah datengin. Padahal saya di rumah, tapi orang yang dari ujung aja bisa didatengin sama Allah. Karena apa? Ternyata sedekah itu bisa melindungi kita semua-muanya. Gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh harus dituntut berani nggak ke Allahnya. Dalam artian beraninya apa? Berani ke Allahnya tuh benar-benar luar biasa, memaksakan diri tapi bermuamalahnya ke Allah. Itu luar biasa. Gitu. Ini ada Mas Abi. Oh ya, tepuk tangan dong, Mas Abi. Ya. Jadi Ayo. Jadi kalau misalnya saya bisa, Bapak dan Ibu pasti bisa. Yang penting yakinnya harus benar-benar bulat. Datang ke sini udah minta ridhonya Allah, gimana caranya Mbak? Saya udah kasih tahu, yakinnya kepada Allah harus tingkat dewa. Habis itu sedekahnya harus dipaksain istiqomah. Istiqomah, ibaratnya harian misal berani saya 50.000, berani istiqomah, berjanji pada diri sendiri, saya mau muliakan anak yatim. Saya mau minta ridhonya Allah, berkahnya Allah biar hajat saya terkabul. Saya niat 50.000 per hari buat anak yatim. Bukan buat Pak Haji, tapi buat anak yatim. Karena kita minta
kita sedekahnya ke Pak Haji karena Pak Haji yang punya luar biasa anak yatimnya. Ada 2.000. Ada yang berani nggak di sini ngumpulin anak yatim 2.000 dimuliakan? Kalau Pak Haji udah luar biasa, udah tiket surganya udah luar biasa. Makanya kita alhamdulillah udah ada wadahnya. Kita tinggal bismillah lewat wasilah sedekah saya ini, saya pasti dikabul sama Allah. Kita pinjam dulu deh doanya lewat anak yatimnya Pak Haji gitu. Jadi jangan bilang saya privat sama Pak Haji nih udah 10 juta nggak kabul-kabul mbak. Ya pasti nggak akan kabul karena ngarepnya ke Pak Haji. Ketika kita niat bersedekah, niatin ke Allah dulu melalui wasilahnya anak yatimnya Pak Haji Dwi. Gitu. Jadi dilurusin dulu niatnya nih. Jangan mentang-mentang privat, udah berasa bayar, nggak terkabul, Pak Haji dikejar-kejar. Dibalikin sama Pak Haji duit segitu mah recehan sama Pak Haji, bener-bener. Tapi apa ya, ibaratnya sama-sama deh, sama-sama keimanannya coba ditingkatin dari lewat sedekah, diniatin. Kalau misalnya hajat saya pasti terkabul lewat wasilahnya sedekah, gitu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.